Gimana teman-teman? Tempatnya sejuk ya. Jadi nanti kita duduk-duduk dulu di sini bersama Kang Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bagaimana kabar teman-teman hari ini ya? Mudah-mudahan kabarnya sehat ya. Tentunya sehat lahir dan batin serta berlimpah rezeki yang halal. Dan pada kesempatan ini Kang Asik sedang istirahat sebentar ya, sekitar 1 jam nih. Maka untuk itu kebetulan waktu senggang ini Kang Asik buatkan untuk konten. Dan tentunya pembahasan hari ini, kalau memang dikatakan pembahasan ya, tapi kalau kata Kang Asik sih ini hanya ngobrol-ngobrol saja, tetapi terkait dengan kepentingan sebagai YouTuber pemula, sebagai tentunya harapan dan masa depan khususnya YouTuber pemula. Karena kalau Kang Asik perhatikan itu pada umumnya kalau dipresentasikan sih tidak bisa ya, bahwa banyak yang mengkhawatirkan tentang diberlakukannya perpres jurnalistik itu yang sekarang masih dalam proses, entah kapan pun disahkan. Tetapi terkait dari masalah itu ya tidak usah kita bahas dan tidak usah kita perbincangkan lebih jauh ya, karena itu bukan ranah kita. Yang maksud yang Asik ngomongkan di sini adalah bahwa hal tersebut memang harus diantisipasi terkait dengan kepercayaan diri sebagai kita konten kreator ataupun berpemula. Jadi kita harus pikir lagi ya teman-teman, bahwa yang namanya revolusi itu ya bukan industri saja ya, bukan saja politik, tetapi revolusi itu termasuk teknologi itu sendiri. Dan diantaranya teknologi ini adalah era sekarang disebutnya sebagai era digitalisasi. Bisa teman-teman ketahui bahwa salah satu contohnya adalah dengan merebaknya smartphone atau handphone, kemudian dengan merebaknya dan meratanya jaringan internet sampai ke tingkat pedesaan, kemudian juga sekarang tidak asing lagi untuk yang namanya CCTV. Nah, baik CCTV ataupun memang internet, kemudian smartphone, sampai ke anak kecil pun sekarang sudah pegang handphone, bahwa itu salah satu diantaranya perkembangan yang sangat pesat sebagai komponen untuk teknologi informasi, dan ini adalah yang disebut zaman digital. Nah, jadi maksud Kang Asik kita kaitkan lagi dengan cerita tentang perpres tadi. Bagaimana sekiranya apabila perpres itu diberlakukan? Kalau Kang Asik rasa ini ya, walaupun diberlakukan ya tidak akan merugikan sebagai kita konten kreator sebenarnya. Karena mengapa? Karena yang namanya Google sebagai salah satu browsing, salah satu mesin pencari yang memang sudah banyak atau sangat digandrungi oleh para penghobi berselancar, para penghobi internet ya, termasuk kita sebagai konten kreator ataupun sebagai YouTuber pemula. Karena apa? Karena Google itu sangat banyak sekali peminatnya. Pertama itu, yang kedua karena memang di Google ini adalah prinsip sangat bersahabat dengan pemakai ya, sampai-sampai anak kecil pun sudah bisa menggunakan. Nah, ketika dengan keadaan seperti ini, Kang Asik rasa itu jangan sampai menciutkan kepada kita sebagai konten kreator, sebagai YouTuber, apalagi nih yang pemula ya. Tiba-tiba kita mendengar berita seperti itu, nyalinya langsung ciut ya. Jadi kalau kata Kang Asik nggak usah seperti itu. Karena apa? Itu adalah suatu kecemasan, dan cemas itu sebetulnya adalah sesuatu yang belum terjadi dan yang kita bayang-bayangkan, jadi semakin takut. Jadi nggak usah, nggak penting. Jadi balik lagi, yang namanya era digitalisasi itu ya tidak akan terlepas dari namanya internet ya. Kalau era digitalisasi dibatasi lebih jauh, apalagi sampai bisa merugikan konten kreator, merugikan seorang YouTuber, itu Kang Asik rasa nggak mungkin. Kenapa sih Kang Asik dibilangnya merugikan? Kalau merugikan itu kan berhubungan dengan angka. Ya jelas berhubungan dengan angka. Karena apa? Yang namanya konten kreator, yang namanya YouTuber, teman-teman tahu sendiri kan, apabila sudah dimonetisasi, apabila sudah subscriber, kemudian jam tayang dan pengunjungnya sudah menggandrungi salah satu channel daripada konten kreator itu sudah dipastikan bahwa kita akan mempunyai penghasilan. Nah, kalau penghasilan di sini adalah salah satunya bisa berupa dolar, bisa berupa rupiah. Sehingga kalau misalnya dengan perpres jurnalistik dibatasi kemudian menghentikan aktivitas kita sebagai konten kreator atau sebagai YouTuber, jelas dong akan mengurangi daripada penghasilan konten kreator ataupun YouTuber itu sendiri. Nah, itu maksudnya sebut merugikan.
Dan Kang Asik rasa ini tidak mungkin terjadi. Andai pun pahitnya terjadi, kita percaya dan meyakini bahwa ini tidak akan merugikan kita sebagai konten kreator. Karena konten kreator itu bukan lagi 100, 200, 1000, sudah jutaan, mungkin puluhan juta ya, yang banyak menghasilkan dan membantu kepada khususnya para pengangguran yang belum mendapat pekerjaan, ataupun kepada pedagang, khususnya pedagang online, ataupun kepada para pegawai baik negeri ataupun swasta dan lain sebagainya yang ingin mengembangkan kreativitasnya supaya menghasilkan. Salah satunya adalah ini, yaitu YouTube, salah satunya ya. Dan kalau lihat daripada peraturan tersebut, itu nanti berimbasnya Kang Asik pikir bukan hanya ke YouTube saja ya, mungkin ke TikTok juga berdampak, pasti itu ya, ke video snack dan yang lainnya lah, platform-platform yang seperti YouTube ini. Sementara teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di TikTok, apalagi yang jualan itu ya, dari mulai jualan alat rumah tangga, kemudian pakaian, spare part motor, mobil, kecantikan, kesehatan dan lain sebagainya, semua ada di situ. Dan Kang Asik rasa itu penghasilan mereka ada yang per hari itu bisa di atas 10 juta. Nah, kalau dibalikan lagi diberlakukannya kemudian perpres jurnalistik ini kemudian menghentikan kegiatan mereka, berapa ratus berapa juta personil sebagai konten kreator, sebagai pedagang yang dihentikan, ya enggak? Nah, Kang Asik rasa tidak akan ke sana. Maka untuk itu, jadi Kang Asik itu ya bolehlah dikatakan membesarkan hati diri sendiri ya, karena Kang Asik juga mulai merintis di sini. Karena terus terang saja ketika Kang Asik nanti di YouTube itu sudah mempunyai sesuatu hal yang menjanjikan, khususnya dia membuat kenyamanan ya kepada kemampuan Kang Asik, hobi Kang Asik seperti itu ya. Kemudian passion Kang Asik juga misalnya sudah cocok di sini, ya tidak menutup kemungkinan ketika Kang Asik nanti misalnya bekerja saat ini beralih ke platform YouTube, itu tidak menutup kemungkinan. Atau mungkin Kang Asik jualan juga di TikTok, itu juga tidak menutup kemungkinan. Karena secara pribadi terus terang saja, jadi kalau kita sudah hobi di media sosial, sudah kita hobi di konten kreator, itu istilah kata bahwa kita bekerja bagaimana kita ingin istirahat ya istirahat, ya enggak, kita ingin berkreatif ya berkreatif. Dan kalaupun ada peraturan yang kita belum tahu, ya kita akan mencarinya dengan sendirinya, sehingga kita akan mendapatkan salah satunya adalah kenyamanan untuk bekerja. Maka untuk itu seperti Kang Asik sekarang ya, berupayalah terus menggali kemampuan-kemampuan yang belum Kang Asik bisa, ataupun dari misalnya pekerjaan yang Kang Asik miliki, skillnya insya Allah akan Kang Asik kembangkan di YouTube ini. Maka dari itu ya tentu Kang Asik juga mengajak kepada teman-teman, jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Apalagi dengan peraturan yang sekarang diberlakukan, saya semakin ciut, itu hentikan. Itu tidak akan membuat kita semakin maju. Ya sudahlah, toh terjadi juga belum. Jadi seperti itu ya teman-teman, tetap semangat saja. Apalagi teman-teman yang belum bekerja, atau teman-teman yang sedang nganggur, atau teman-teman yang sedang jualan, boleh saja sekali lagi kita cemas dengan peraturan yang akan diberlakukan, tapi jangan berlebihan, toh nanti juga akan ada solusinya. Kang Asik sendiri sambil bekerja ini benar-benar akan menggantungkan harapan itu di platform YouTube untuk mengembangkan ataupun menggali potensi yang ada untuk disampaikan ya kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian juga untuk Kang Asik yang mudah-mudahan ilmu yang dimiliki itu ya tidak lupa. Karena apa? Seorang konten kreator itu setiap hari kan kita membuat konten, setiap hari kita ngedit video, setiap hari kita belajar berbicara dan lain sebagainya. Untuk Kang Asik ini nih ya, karena pekerjaan Kang Asik ini berhubungan dengan sistem ya. Jadi kalau berhubungan dengan sistem terkait antara 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya, menurut Kang Asik ya tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Hanya saja ketika kita berbicara di sistem, apalagi waktunya sudah lama seperti Kang Asik ini ya, sudah banyak menelan pil pahit yang manisnya juga banyak. Tapi kalau dipilih-pilih teman-teman ya, Kang Asik akan step by step tentunya akan bergerak dan berpindah untuk bekerja ataupun berbisnis gitu ya, ke arah internetisasi, jadi ke arah digital seperti itu. Jadi kita saling mendoakan saja ya semuanya ya, dari berbagai disiplin ilmu pun ya, mulai dari masak, berjualan, kemudian tutorial, kemudian olahraga seperti itu ya, kemudian seni dan lain sebagainya, pokoknya seluruh aktivitas
ataupun seluruh ilmu itu sebetulnya di YouTube. Salah satunya itu bisa dijual, bisa dikembangkan, bisa diamalkan untuk semua orang. Jadi sekali lagi untuk teman-teman khususnya YouTuber pemula di mana saja Anda berada, bersama Kak Asik kita tetap semangat, kita tetap positif thinking, dan kita tetap percaya diri. Jangan lupa kita tetap berbahagia dan selalu low profile untuk sesama. Kak Asik sebentar lagi mau bekerja lagi dan sekarang mau makan dulu ya. Bagaimana teman-teman semua sudah makan? Baik teman-teman, saya Kak Asik, berjumpa lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos.